Shalom, tetap optimis, dan ini adalah hari terakhir dalam minggu ini bicara tentang menang dalam menghadapi cobaan yang berasal dari iblis, ujian yang diizinkan Tuhan untuk iman kita bertumbuh. Nah, saudara-saudara, di dalam konteks Yakobus ini kita akan klimaks di ayat yang ke-6 dan ke-7. Sebelum saya akan bacakan firman ini, saya mau mengajak kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih, biarlah setiap kami masing-masing yang mengikuti perenungan ini Tuhan semakin mencintai Tuhan, dan tentunya lewat hidup kami Tuhan dipermuliakan, diagungkan, dan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, saudara-saudara, di ayat yang kelima, saudara, ayat pasal 1 ayat yang kelima dan ke-6 Yakobus. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kemari oleh angin. Saudara, akhirnya dalam klimaksnya bahwa kita menang terhadap cobaan yang berasal dari iblis, dan menang juga di dalam sebuah ujian yang Tuhan izinkan supaya kita naik dalam level berikutnya, yaitu apa? Hikmat. Ini penting sekali. Hikmat itu hanya bisa didapat dengan takut akan Tuhan. Nah, kalau orang makin takut akan Tuhan, salah minta ampun, berserah sama Tuhan, apa sih artinya tuh takut akan Tuhan? Kita itu tidak nyerempet-nyerempet sesuatu yang tidak baik, saudara. Jadi semakin orang takut akan Tuhan, hikmat Allah diberikan. Semakin kau takut akan Tuhan, ada aja pertolongan Tuhan. Hikmat Allah selalu diberikan buat saudara. Apa tuh hikmat? Beda ya, saudara ya. Orang pintar itu dan orang hikmat berbeda. Orang pintar itu, saudara, pintar menjawab sebuah pertanyaan. Tapi berhikmat artinya apa? Orang itu mampu memecahkan sebuah masalah. Jadi kita tidak textbook, saudara, tetapi hikmat itu berasal dari Tuhan. Dunia mengajarkan tentang kepintaran, tapi Tuhan mengajarkan hikmat. Maka orang yang bodoh bagi dunia dipilih Tuhan untuk mempermalukan orang yang pintar bagi dunia ini. Jadi ketika kita menghadapi cobaan dan ujian yang Tuhan izinkan bagi kita, kita butuh hikmat. Berhikmatlah dalam menentukan teman, berhikmatlah dalam menentukan teman hidup, berhikmatlah dalam menentukan teman bisnis, berhikmatlah dalam berinvestasi, berhikmatlah dalam menentukan program pelayananmu, berhikmatlah dalam menentukan arah kehidupan keluargamu. Ini penting sekali, saudara. Nah, ketika engkau berhikmat, saudara, minta hikmat dari Tuhan. Ayat berikutnya yang tadi apa? Jangan sekalipun engkau bimbang. Ini penting sekali. Jadi hikmat Tuhan berikan, tetapi jangan sampai engkau bimbang dalam memintanya. Yang paling bahaya, saudara, yaitu ketika engkau mendua hati bimbang, saudara. Sekali ikut Tuhan selamanya. Artinya orang yang tidak bimbang, dia tidak akan pernah goyah dalam menghadapi apapun. Orang yang tidak bimbang, itu berarti dia punya keyakinan teguh bahwa hanya Tuhan yang dapat memberikan dia pertolongan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, kalau engkau punya iman yang teguh, diberikan hikmat oleh Tuhan, engkau tidak akan pernah bimbang sedikit pun dalam setiap permohonanmu, baik minta hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan. Oleh karena itu, biarkan kakimu berdiri tegak, jangan bergerak sedikit pun. Tuhan pasti akan memberikan kemenangan buat saudara. Sepanjang minggu ini engkau sudah diberikan kemenangan oleh Tuhan. Esok hari dalam ibadah Sabat Shalom, saya yakin dan percaya engkau akan diberkati Tuhan lewat setiap pujian, penyembahan, dan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih sepanjang minggu ini Tuhan, kami telah diberikan pengajaran oleh Tuhan untuk menghadapi setiap pergumulan dan ujian. Karena kami tahu kami sudah menjadi pemenang. Hari-hari ini kami hidup karena anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap optimis, saudara. Tentunya jaga kesehatan. Ingat selalu ada Tuhan yang selalu ketok pintu rumahmu memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.